Apakah Anda sering merasa sulit berkomunikasi atau mengalami kesalahpahaman dengan orang lain? Atau mungkin Anda ingin memperbaiki hubungan dengan rekan kerja, keluarga, atau teman? Mari temukan rahasia menjadi komunikator yang lebih percaya diri dan efektif. Bersiaplah untuk mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang lain dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Halo sahabat suara, apakah kamu sudah bersyukur hari ini? Semoga kita selalu menjalani hari dengan rasa syukur, karena dengan bersyukur akan membuat hari menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, Suara Buku akan membacakan buku dari penulis Les Giblin yang berjudul Skill with People. 1. Memahami orang dan kodrat manusia. Langkah pertama untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam berhubungan dengan orang, relasi manusia yang berhasil adalah memahami orang dan kodrat manusia dengan tepat. Bila Anda mempunyai pemahaman yang tepat mengenai orang dan kodrat manusia, bila Anda tahu mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan, bila Anda tahu mengapa dan bagaimana akan bereaksi di bawah kondisi tertentu, maka Anda dapat menjadi manajer orang yang terampil. Memahami orang dan kodrat manusia hanyalah soal mengenali dan mengakui orang sebagaimana mereka adanya, bukan apa yang Anda kira atau pikirkan tentang mereka, dan bukan Anda menginginkan mereka menjadi apa. Orang terutama tertarik pada diri mereka sendiri, bukan pada Anda. Dengan kata lain, orang lain itu 10.000 kali lebih tertarik pada dirinya sendiri daripada tertarik pada Anda. Dan sebaliknya, Anda lebih tertarik pada diri Anda sendiri daripada Anda tertarik pada orang lain manapun di dunia ini. Ingatlah bahwa tindakan manusia diatur oleh pikirannya sendiri. Kepentingan dirinya, sifat ini sangat kuat dalam diri manusia, sehingga pikiran yang menonjol dalam kasih sayang adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh si pemberi dengan memberi, bukan dengan menerima. Anda tidak perlu meminta maaf atau malu karena mengetahui bahwa kodrat manusia adalah mementingkan dirinya sendiri. Sejak awal memang demikian, dan akan tetap demikian sampai akhir zaman, karena manusia ditempatkan di bumi dengan kodrat itu. Kita semua serupa dalam hal ini. Pengetahuan ini bahwa orang terutama tertarik pada diri mereka sendiri memberi dasar yang kokoh bagi Anda untuk berhubungan dengan orang. Pengetahuan ini juga memberi Anda kekuatan dan keterampilan dalam hubungan Anda dengan orang lain. Dalam bab-bab berikut ini, Anda akan melihat berapa banyak teknik yang berasal dari pemahaman ini. Jadi, sesungguhnya ini adalah kunci kehidupan bagi Anda untuk menyadari bahwa orang terutama tertarik pada diri mereka sendiri dan bukan pada Anda. 2. Cara terampil untuk berbicara dengan orang. Ketika Anda berbicara dengan orang, ambillah topik yang paling menarik bagi mereka untuk dibicarakan. Apa topik yang paling menarik bagi mereka di dunia ini? Ya, diri mereka. Ketika Anda berbicara pada mereka tentang diri mereka, mereka akan sangat menarik dan amat terpesona. Mereka akan berpikir baik tentang Anda karena melakukan ini. Ketika Anda berbicara dengan orang tentang diri mereka, Anda mengusap mereka dengan cara yang benar. Anda bekerja dengan kodrat manusia. Ketika Anda berbicara dengan orang tentang diri Anda sendiri, Anda mengusap mereka dengan cara yang salah.
dan bekerja melawan kodrat Anda. Singkirkanlah 3 kata ini dari kosakata Anda. Saya, aku, milikku. Gantilah 3 kata itu dengan 1 kata, kata paling penuh daya yang diucapkan oleh lidah manusia. Anda. Misalnya, ini untuk Anda. Anda akan beruntung jika Anda melakukan hal ini. Ini akan menyenangkan keluarga Anda. Anda mendapatkan 2 keuntungan itu, dan sebagainya. Singkatnya, jika Anda mengorbankan kepuasan yang Anda peroleh dari berbicara tentang diri Anda sendiri, dan yang Anda peroleh dari pemakaian kata saya, aku, milikku, kecakapan kepribadian Anda dan pengaruh serta kekuatan Anda akan meningkat secara luar biasa. Tak dapat disangkal, hal ini sulit dilakukan dan membutuhkan banyak latihan. Tetapi imbalannya sangat sebanding. Cara lain yang baik untuk memanfaatkan ketertarikan orang pada diri mereka sendiri dalam sebuah percakapan adalah memancing mereka untuk berbicara tentang diri mereka. Anda akan mendapati bahwa orang lebih cenderung membicarakan diri mereka daripada topik lain apapun juga. Jika Anda bisa mengarahkan orang untuk membicarakan diri mereka, mereka akan sangat menyukai Anda. Ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka seperti, bagaimana keluarga Anda, John? Bagaimana kemajuan anak Anda di Angkatan Darat? Di mana putri Anda yang sudah menikah itu tinggal? Sudah berapa lama Anda bekerja di perusahaan ini? Apakah ini kota kelahiran Anda, Pak Joshua? Apakah pendapat Anda tentang Cynthia, Pak Agus? Apakah itu foto keluarga Anda, Pak Bambang? Apakah Anda menikmati perjalanan Anda? Apakah keluarga Anda akan ikut, Pak Yosef? Kebanyakan dari kita tidak cakap atau tidak mengesankan di mata orang lain karena kita sibuk memikirkan dan membicarakan diri kita sendiri. Yang perlu diingat adalah bukan bagaimana Anda menyukai pendapat dan topik Anda, tetapi bagaimana pendengar Anda menyukai hal itu. Jadi, ketika berbicara pada orang lain, bicaralah tentang mereka dan pancinglah mereka untuk berbicara tentang diri mereka. Dengan cara itulah Anda bisa menjadi seorang pembicara yang paling menarik. Tiga, cara terampil untuk membuat orang merasa penting. Sifat manusia yang paling umum, sifat yang saya, Anda, dan setiap orang lain miliki, sifat yang begitu kuat sehingga membuat orang melakukan apa yang mereka lakukan, baik dan buruk, adalah hasrat untuk menjadi penting, hasrat untuk diakui. Jadi, bila Anda ingin terampil dalam menjalin hubungan dengan manusia, pastikan untuk membuat orang lain merasa penting. Ingatlah, semakin Anda membuat orang itu merasa penting, semakin besar tanggapan mereka pada Anda. Setiap orang ingin diperlakukan sebagai seseorang atau diorangkan. Ini adalah dasar kebiasaan orang Timur untuk menyelamatkan muka. Tidak seorang pun ingin diperlakukan sebagai bukan siapa-siapa. Dan ketika mereka diabaikan atau dipandang rendah, mereka diperlakukan sebagai bukan siapa-siapa, sebagai orang yang tidak ada artinya. Ingatlah, bagi orang lain, dia sama pentingnya bagi dirinya seperti Anda penting bagi diri Anda. Memanfaatkan sifat ini adalah salah satu
batu penjuru untuk menjalin relasi manusiawi yang berhasil. Beberapa tips tentang cara mengakui orang dan membuat mereka merasa penting. 1. Dengarkanlah mereka. Lihat bab 5, cara terampil untuk mendengarkan orang. Menolak mendengarkan orang jelas merupakan cara untuk membuat mereka merasa tidak penting dan menganggap mereka bukan siapa-siapa. Mendengarkan mereka jelas merupakan cara paling baik membuat mereka merasa penting. 2. Pujilah dan hargai mereka bila mereka patut mendapatkannya. 3. Gunakan nama dan foto mereka sesering mungkin. Panggillah orang dengan nama mereka dan gunakan foto mereka dengan mereka akan menyukai Anda. 4. Berhentilah sejenak sebelum Anda menjawab mereka. Ini memberikan kesan pada mereka bahwa Anda telah merenungkan apa yang mereka katakan dan bahwa ada manfaatnya untuk merenungkan. 5. Gunakan kata-kata mereka atau Anda dan milik Anda. Bukan saya, aku, milikku. 6. Sambutlah orang yang menunggu untuk bertemu Anda. Jika mereka harus menunggu, buatlah mereka tahu bahwa Anda tahu mereka sedang menunggu. Ini berarti sungguh memperlakukan mereka sebagai seseorang. 7. Perhatikanlah setiap orang di dalam sebuah kelompok, bukan hanya pemimpin atau pembicara. Sebuah kelompok itu lebih dari satu orang. 4. Cara terampil untuk menyetujui pendapat orang. Satu langkah paling penting yang dapat Anda lakukan untuk menjadi terampil dalam berhubungan dengan orang adalah Anda harus menguasai seni bersedia menyetujui. Sungguh, ini adalah salah satu mutiara kebijaksanaan zaman kita. Barangkali tiada hal lain yang akan sangat membantu Anda dalam hidup Anda seperti halnya teknik bersedia menyetujui yang mudah dilakukan ini. Selama Anda hidup, jangan pernah lupa bahwa orang bodoh bisa tidak setuju dengan orang lain dan bahwa dibutuhkan orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang berjiwa besar untuk menyetujui orang lain, terutama bila orang lain itu jelas salah. Seni bersedia menyetujui mempunyai 6 bagian. 1. Belajar untuk mau menyetujui setuju dengan orang lain. Gunakanlah sikap mau menyetujui sebagai kerangka berpikir Anda. Kembangkanlah sikap dasar mau menyetujui. Jadilah orang yang secara alamiah mau menyetujui orang lain. 2. Katakanlah pada orang bila Anda setuju dengan mereka. Tidaklah cukup untuk mau menyetujui orang lain. Biarkan orang lain tahu bahwa Anda setuju dengan mereka. Anggukkan kepala Anda sebagai tanda ya, dan pandanglah mereka ketika Anda melakukannya dan katakan kepada mereka, saya setuju dengan Anda, atau Anda benar. 3. Jangan katakan pada orang bila Anda tidak setuju dengan mereka, kecuali mutlak perlu. Jika Anda tidak bisa menyetujui orang lain, dan sering kali demikian, maka jangan tidak setuju dengan mereka kecuali mutlak perlu. Suatu saat, Anda akan heran betapa jarang Anda akan bersikap demikian lagi. 4. Akuilah bila Anda salah. Kapanpun Anda salah, katakanlah dengan lantang, saya melakukan kesalahan, saya salah, dan sebagainya. Dibutuhkan orang berjiwa besar untuk melakukan ini, dan orang kagum pada siapapun yang dapat melakukan hal ini. Orang biasa akan berbohong, menyangkal, atau mencari dalih. 5. Tahanlah diri Anda untuk tidak berdebat.
Teknik terburuk yang dikenal dalam hubungan manusia adalah berdebat. Sekalipun Anda benar, jangan berdebat. Tidak seorang pun memenangkan argumen atau teman dengan jalan berdebat. 6. Tanggapilah orang yang berkelahi dengan tepat. Orang yang senang berkelahi hanya menginginkan satu hal, sebuah perkelahian. Teknik yang lebih baik untuk menangani mereka adalah menolak untuk berkelahi dengan mereka. Mereka akan gelisah, menggerutu, dan kemudian kelihatan bodoh. Alasan dibalik seni bersedia menyetujui. A. Orang menyukai mereka yang setuju dengan mereka. B. Orang tidak menyukai mereka yang tidak setuju dengan mereka. C. Orang tidak suka bila tidak disetujui. Lima. Cara terampil untuk mendengarkan orang. Semakin Anda mendengarkan, Anda akan semakin pandai, semakin disukai, dan semakin baik sebagai pembicara. Seorang pendengar yang baik selalu berhasil jauh melampaui seorang pembicara yang baik dalam hal mendapatkan afeksi orang lain. Ini karena seorang pendengar yang baik selalu membiarkan orang untuk mendengarkan pembicara favorit mereka, yaitu diri mereka sendiri. Ada beberapa hal dalam hidup yang akan membantu Anda lebih dari sekedar menjadi seorang pendengar yang baik. Akan tetapi, menjadi seorang pendengar yang baik bukanlah suatu kebetulan. Ada 5 aturan yang membuat orang menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, menatap orang yang sedang berbicara. Siapapun yang berharga untuk didengarkan, berharga untuk ditatap. Yang kedua, condongkan badan ke si pembicara dan dengarkan dengan penuh perhatian. Tampak seolah-olah Anda tidak mau kehilangan satu kata pun. Yang ketiga, ajukan pertanyaan. Ini membuat orang yang sedang berbicara tahu bahwa Anda sedang mendengarkan. Mengajukan pertanyaan adalah bentuk sanjungan yang tinggi. Yang keempat, ikutilah topik si pembicara dan jangan memotong atau menyela. Jangan mengubah topik yang sedang diutarakan si pembicara sampai dia selesai. Tak peduli betapa tak sabarnya Anda untuk segera beralih ke topik baru. Yang kelima, gunakan kata-kata si pembicara, Anda dan milik Anda. Jika Anda menggunakan saya, aku, milikku, Anda memindahkan fokus dari si pembicara ke diri Anda. Itu adalah berbicara, bukan mendengarkan. Bila Anda perhatikan baik-baik, kelima aturan ini tidak lebih daripada masalah sopan santun. Sopan santun tidak akan pernah menguntungkan Anda sedemikian besar seperti halnya dalam mendengarkan. 6. Cara terampil untuk mempengaruhi orang. Langkah besar pertama untuk membuat orang melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan adalah mengetahui apa yang akan membuat mereka melakukannya, apa yang mereka inginkan. Bila Anda mengetahui apa yang akan menggerakkan mereka, Anda akan mengetahui bagaimana caranya menggerakkan mereka. Kita semua berbeda. Kita menyukai hal-hal yang berbeda. Kita memberikan nilai yang berbeda pada hal-hal yang berbeda. Jangan membuat kesalahan dengan mengandaikan bahwa orang lain menyukai apa yang Anda suka atau mencari apa yang Anda cari. Ketahuilah apa yang mereka cari, apa yang mereka suka. Maka Anda akan dapat menggerakkan mereka dengan mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Anda hanya menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan. Ini adalah rahasia besar untuk mempengaruhi orang. Ini berarti mengenai sasaran secara tepat dengan apa yang Anda katakan
tetapi Anda harus mengetahui di mana letak sasaran itu secara alamiah. Contoh untuk menerapkan prinsip ini agar berhasil adalah, kita andaikan Anda adalah seorang majikan atau bos, atau seorang atasan, dan Anda berusaha untuk merekrut seorang insinyur untuk bekerja bagi Anda. Anda tahu bahwa beberapa perusahaan lain telah menawarkan posisi yang menarik padanya. Dengan menerapkan prinsip ini, ketahuilah apa yang orang inginkan. Anda pertama-tama akan menentukan posisi apa dan perusahaan seperti apa yang dia cari dan paling menarik baginya. Jika Anda mengetahui bahwa dia menginginkan adanya peluang kemajuan atau kenaikan jabatan, Anda akan menunjukkan padanya berapa banyak peluang kemajuan yang bisa Anda tawarkan di perusahaan Anda. Jika dia mencari keamanan, Anda harus bicara keamanan. Jika dia mencari pendidikan dan pengalaman yang lebih tinggi, Anda akan bicara soal itu. Poinnya adalah bahwa Anda harus mengetahui apa yang dia inginkan dan kemudian Anda akan menunjukkan bagaimana dia dapat mendapatkan apa yang dia cari dengan melakukan apa yang Anda inginkan. Misalnya dengan bekerja untuk Anda. Membuat prinsip ini berhasil dari sisi yang berlawanan, kita andaikan Anda melamar sebuah pekerjaan yang sangat Anda inginkan. Pertama-tama, Anda pasti akan mencari tahu kemampuan apa yang dibutuhkan dan tugas serta tanggung jawabnya. Sehingga Anda dapat memperlihatkan pada mereka bahwa Anda dapat menangani pelanggan mereka lewat telepon. Setelah Anda tahu apa yang mereka cari, Anda dapat membicarakan apa yang ingin mereka dengar. Metode mengetahui apa yang orang inginkan adalah dengan bertanya, melihat, dan mendengarkan mereka, ditambah usaha Anda untuk mengetahui. 7. Cara terampil untuk meyakinkan orang. Adalah kodrat manusia bila orang bersikap skeptis pada Anda dan apa yang Anda katakan bila Anda mengatakan hal-hal yang sifatnya menguntungkan diri Anda. Anda bisa menghilangkan sikap skeptis seperti itu bila Anda membuat pernyataan yang sifatnya menguntungkan diri sendiri, pernyataan demi kepentingan Anda sendiri, dengan mengatakannya dalam cara yang berbeda. Caranya adalah Anda tidak membuat pernyataan itu secara langsung, melainkan mengutip seseorang. Biarkan orang lain membuat pernyataan itu untuk Anda, sekalipun orang lain itu tidak hadir. Contoh, jika Anda ditanya apakah produk yang Anda jual akan tahan lama, Anda bisa menjawabnya, tetangga saya sudah menggunakan 4 tahun lebih dan sampai sekarang kondisinya masih bagus. Artinya, tetangga Anda lah yang menjawab pertanyaan itu untuk Anda, sekalipun dia tidak ada di situ. Contoh lainnya, jika Anda melamar sebuah posisi dan si calon majikan ingin tahu apakah Anda dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik, Anda bisa mengatakan betapa senangnya majikan Anda yang dulu dengan pekerjaan Anda, dan lain sebagainya. Contoh, jika Anda berusaha menyewakan apartemen Anda dan orang yang hendak menyewa bertanya apakah apartemen itu tenang dan nyaman, Anda bisa mengatakan bahwa penyewa sebelumnya pernah berkomentar betapa tenang dan nyamannya tinggal di apartemen itu. Tapi sayang, mereka harus pindah ke kota lain. Jadi, dalam semua contoh yang disebutkan itu, Anda tidak menjawab pertanyaan. Tetangga Anda, mantan majikan Anda, dan mantan penyewa apartemen Anda lah yang menjawab pertanyaan itu untuk Anda. Orang yang sedang Anda ajak bicara akan lebih terkesan daripada jika Anda sendiri yang menjawabnya. Kelihatannya ini aneh, tetapi orang tidak akan meragukan sedikit pun bahwa apa yang Anda katakan pada mereka secara tidak langsung itu adalah benar. Namun mereka akan sangat skeptis jika Anda mengatakan dari diri Anda sendiri. Jadi,
bicaralah lewat orang ketiga. Kutiplah orang lain, kaitkan dengan kisah sukses, aculah fakta dan data statistik. 8. Cara terampil untuk membuat orang mengatakan ya. Ada banyak cara untuk membuat orang mengatakan ya dengan mantap dan senang kepada Anda, dan bukan sekadar karena keberuntungan Anda atau keinginan mereka yang tiba-tiba. Orang yang terampil dalam relasi manusiawi mempunyai teknik dan metode yang sangat meningkatkan peluang orang untuk mengatakan ya kepada mereka. Membuat mereka mengatakan ya berarti membuat mereka melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan. Berikut ini ada 4 metode yang baik. Yang pertama, berilah orang alasan untuk mengatakan ya kepada Anda. Segala sesuatu di dunia ini dilakukan karena suatu alasan. Jadi, bila Anda menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu, berilah mereka suatu alasan mengapa mereka harus melakukannya. Akan tetapi, pastikan bahwa alasan yang Anda berikan adalah alasan mereka. Artinya, alasan-alasan yang menguntungkan mereka. Cara yang salah adalah Anda memberi alasan-alasan yang akan menguntungkan Anda. Singkatnya, katakan pada orang bagaimana mereka akan beruntung dengan melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan, bukan bagaimana Anda yang beruntung. Kedua, ajukan pertanyaan iya. Bila Anda berusaha membuat orang mengatakan iya pada Anda, pertama-tama masukkan mereka ke dalam kerangka berpikir iya. Ini dilakukan dengan menanyakan 3 atau 4 pertanyaan iya. Contoh, Anda ingin keluarga Anda bahagia bukan? Dia jelas ingin. Anda menginginkan bunga yang terbaik untuk uang Anda bukan? Dia jelas ingin. Pertanyaan ya adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab dengan ya. Gagasan di balik pertanyaan ya adalah bahwa jika Anda memasukkan orang ke dalam kerangka berpikir ya, ini akan lebih memungkinkan mereka untuk mengatakan iya kepada Anda. Akan tetapi, pastikan untuk mengajukan pertanyaan iya secara tepat, yakni menganggukkan kepala Anda ya sewaktu Anda mengajukan pertanyaan itu dan memulai pertanyaan itu dengan kata Anda. Anda menginginkan blender yang bagus bukan? Anggukkan kepala Anda sebagai tanda ya. Anda menginginkan pakaian yang kelihatan bagus bukan? Anggukkan kepala Anda sebagai tanda ya. Yang ketiga, berilah orang pilihan di antara 2. Artinya, membuat orang memilih di antara mengatakan iya kepada Anda dengan cara ini atau mengatakan iya kepada Anda dengan cara lain. Entah cara ini atau cara yang lain yang mereka pilih, mereka mengatakan iya kepada Anda. Sangatlah disukai untuk memberi mereka sebuah pilihan antara iya dan tidak ketika Anda meminta mereka melakukan sesuatu. Ya berarti mereka akan melakukannya, tidak berarti mereka tidak akan melakukannya. Keterampilannya adalah membuat mereka memilih antara melakukan apa yang Anda inginkan dengan cara ini atau cara lain. Misalnya, jika Anda ingin bertemu dengan Pak Smith, apakah sore ini waktu yang baik, Pak Smith? Ataukah Anda lebih senang esok pagi atau esok sore? Anda memberikan Pak Smith sebuah pilihan waktu untuk menemui Anda. Pilihannya, ya. Cara yang lebih jelek adalah meminta janji bertemu. Dengan cara ini, Anda memberi dia pilihan antara ya, Anda bisa bertemu, dan tidak, Anda tidak bisa bertemu. Misalnya, apakah Anda menginginkan yang hitam atau Anda menginginkan yang putih? Daripada, apakah Anda menginginkan salah satu dari ini? Apakah Anda ingin mulai bekerja besok atau Selasa?
daripada apakah Anda ingin mulai bekerja? Lainnya, apakah Anda ingin membayarnya secara kredit atau secara tunai? Daripada apakah Anda menginginkan ini? Metode ini belum tentu berhasil setiap saat, tetapi hal ini membutuhkan banyak waktu dan akan berhasil jauh lebih baik daripada memberi orang sebuah pilihan antara mengatakan ya dan tidak. Keempat, mengharapkan orang mengatakan ya kepada Anda dan biarkan mereka tahu mereka diharapkan mengatakan ya. Bila Anda mengharapkan orang untuk mengatakan ya kepada Anda, itu adalah keyakinan. Akan tetapi ini jauh melebihi keyakinan, satu langkah lebih jauh. Anda membiarkan mereka tahu Anda jelas-jelas memberi mereka kesan bahwa mereka diharapkan untuk mengatakan ya. Hampir semua orang dengan netral dan dapat diarahkan, banyak yang tidak pernah ragu atau goyah melakukan apa yang Anda inginkan. Begitu Anda telah membuat mereka tahu hal itu diharapkan dari mereka. Ini adalah psikologi yang luar biasa dan akan mudah bagi Anda untuk mempraktekkannya setelah beberapa keberhasilan pertama. 9. Cara terampil untuk menentukan suasana hati orang. Anda dapat membuat 9 dari 10 orang menyukai Anda dengan seketika. Anda dapat membuat 9 dari 10 orang sopan, kooperatif, dan bersahabat dalam 1 detik dengan keajaiban yang sama. Begini caranya. 1. Dengan mengingat bahwa beberapa detik pertama dari suatu hubungan biasanya menentukan suasana dan sifat hubungan itu. 2. Dan kemudian dengan menggunakan hukum dasar kedua dari perilaku manusia, orang sangat condong untuk menanggapi dengan baik perilaku orang lain. Singkatnya, orang menanggapi dengan baik. Jadi, dalam detik pertama, saat Anda pertama kali melakukan kontak mata dengan orang, sebelum Anda mengatakan sesuatu, sebelum Anda memecah kesunyian, berikan senyuman tulus Anda padanya. Apa yang akan terjadi? Mereka akan menanggapi dengan baik. Mereka akan membalas senyum Anda dan senang. Dalam setiap tindakan relasi manusiawi, suatu hubungan di antara dua orang, ada suatu atmosfer, suasana hati, adegan. Keterampilan di sini adalah kemampuan Anda menentukan atmosfer, suasana hati, dan adegan itu. Baik Anda maupun orang lain tersebut akan menentukannya. Jika Anda bijaksana, Anda akan menentukan untuk keuntungan Anda sendiri. Salah satu fakta tragis dalam hubungan manusiawi adalah kegagalan orang untuk menyadari bahwa apa yang mereka akibatkan pada orang lain, mereka akan mendapatkan balasan dari mereka. Jika Anda membuat matahari bersinar bagi orang lain, Anda pun akan mendapat sinar matahari dari mereka. Jika Anda mendatangkan badai bagi mereka, Anda pun akan menuai badai. Kuncinya terletak dalam waktu tersenyum sebelum Anda memecah kesunyian. Ini menjadikan adegan itu dimulai dengan suasana yang hangat dan bersahabat. Nada suara dan ekspresi wajah Anda juga amat penting, karena hal itu menunjukkan pemikiran-pemikiran Anda yang lebih dalam. Jangan lupa untuk memulai tersenyum dengan cara yang sama seperti yang dilakukan para penghibur dan model profesional. Katakan dalam hati, tanpa bersuara, senyum. Anda pasti berhasil. Sepuluh. Cara terampil untuk memuji orang. Manusia hidup bukan hanya dengan makan nasi saja. Manusia membutuhkan santapan untuk jiwa mereka, seperti halnya tubuh. Ingat bagaimana rasanya ketika sebuah kata yang manis
atau pujian diberikan kepada Anda. Ingat bagaimana sepanjang hari atau malam Anda menjadi bersinar oleh kata manis atau pujian itu. Ingat berapa lama perasaan baik itu bertahan. Orang lain pun akan bereaksi persis seperti Anda. Jadi, katakan hal-hal yang ingin didengar oleh orang. Mereka akan menyukai Anda karena mengatakan hal-hal yang baik, dan Anda akan merasa enak karena telah mengatakan hal-hal itu. Bermurah hatilah dengan pujian Anda. Carilah seseorang dan sesuatu untuk dipuji, dan kemudian lakukanlah. Tetapi A. Pujian Anda harus tulus. Jika tidak tulus, jangan berikan. B. Pujilah perbuatannya, bukan orangnya. Memuji perbuatan menghindari sesuatu yang memalukan dan kekeliruan. Hal ini mempunyai kesan yang jauh lebih tulus, menghindari tuduhan favoritism, dan menciptakan insentif untuk melakukan lebih banyak perbuatan yang sama. Misalnya, John, pekerjaanmu tahun lalu sungguh-sungguh luar biasa. Daripada, John, kamu memang orang yang baik. Atau, Mary, kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam laporan akhir tahun. Daripada, Mary, kamu adalah karyawan yang baik. Atau lainnya, Pak Smith, halaman dan taman Anda sangat indah. Daripada, Pak Smith, Anda bekerja keras untuk semua ini. Buatlah pujian itu spesifik, tunjukkan dengan tepat. Resep kebahagiaan. Biasakanlah untuk setiap hari mengatakan suatu hal yang baik kepada sedikitnya 3 orang yang berbeda. Kemudian, lihatlah bagaimana perasaan Anda setelah berbuat demikian. Ini adalah resep kebahagiaan untuk Anda. Ketika Anda melihat kebahagiaan, rasa terima kasih, dan kesenangan Anda berikan kepada orang lain, dengan melakukan hal ini, Anda akan merasa senang. Ada sukacita yang lebih besar dalam memberi daripada menerima. Cobalah.